Shalom saudara, saya Uncle Mandil, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di beberapa media sosial, ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang sudah tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi membahas Alkitab, ya, membahas tentang kepercayaan orang Kristen. Dan itu sebabnya penjelasan yang mereka lakukan tentang Alkitab, yaitu dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, semuanya itu adalah sesat dan keliru, super duper keliru. Kenapa sesat? Kenapa keliru? Karena mereka nggak percaya, hatinya keras. Mereka membuat pilihan sendiri untuk tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara otomatis mereka tidak ada Roh Kudus dalam hatinya yang berdiam. Nggak ada Roh Kudus yang berdiam dalam hidup mereka. Dan kalau mereka menjelaskan sesuatu tentang Alkitab, iman kekristenan, tentulah semuanya itu menyesatkan. Ya, banyak orang yang memilih untuk percaya kepada sesatan mereka. Itu urusan mereka, karena itu pilihan mereka. Dan saya hari ini bertanggung jawab atas iman kekristenan saya. Karena yang digunakan adalah Alkitab. Jadi saya menggunakan Alkitab untuk berbagi kepada saudaraku Kristen di seluruh dunia mengenai Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Ya, kiranya Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, dalam hidup kita, itulah yang menuntun, memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, firman-Nya yang kita pelajari hari ini. Kita akan baca dulu dalam Yohanes pasal 17 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan lihat pasal 17 itu sebenarnya sampai ke ayat yang ke-26. Jadi setelah kita baca nanti Yohanes pasal 17 ayat 1, 2, dan 3, barulah kita akan melihat konteksnya, ya. Kita akan bacakan Yohanes pasal 17 ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Saya akan bacakan dari sini. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di dalam Yohanes pasal 17, kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26, sebenarnya itu konteksnya adalah Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan juga bagi orang percaya yang percaya pada firman Tuhan atas pemberitaan dari para murid atau para rasul. Jadi ini konteksnya. Jadi Yesus berdoa. Yesus berdoa dalam kodratnya sebagai manusia. Dia berdoa kepada Bapa yang adalah sumber hidup. Karena Yesus Kristus adalah firman yang berasal dari Bapa. Dan firman Allah itu yang telah mengambil kodrat manusia. Dialah anak tunggal Bapa, Yesus Kristus. Jadi ini menunjukkan satu hubungan antara anak dengan bapa, ya, antara firman dengan Allah yang adalah firman dalam Allah itu sendiri. Nah, saudara, kalau kita lihat, jadi Yesus berdoa kepada Bapanya. Untuk siapa? Untuk para murid atau para rasul
dan orang-orang percaya yang percaya pada pemberitaan kesaksian dari apa yang diberitakan, yang dikatakan oleh para murid. Jadi Yesus berdoa untuk itu. Jadi kita bersukacita sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita juga adalah satu bagian dari apa yang diberitakan oleh para murid mengenai Yesus Kristus, yang adalah firman Allah itu yang mengambil kodrat manusia atau menjadi manusia. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Kalau kita perhatikan ya saudara, kalau kita perhatikan bahwa doa Yesus untuk murid-muridnya juga buat orang percaya. Dan yang dipersoalkan oleh orang-orang yang di luar dari kekristenan, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, yang dipersoalkan itu hanya 1, 2, 3 kata saja dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Apa itu? Yaitu mengenai mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi hanya itu yang mereka kutip, kemudian mereka simpulkan. Inilah letak kesesatan berpikir mereka. Wajar mereka sesat karena tidak ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Jadi kita doakan saja, biarlah kesempatan ini ketika mereka mendengar video saya ini, biarlah mereka jangan mengeraskan hatinya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ya. Kemudian ada juga yang dipersoalkan, yaitu mengenal Yesus Kristus, Yesus yang engkau utus. Jadi mereka cuma mengambil sebagian kata saja, yaitu kata Yesus mengutus, Yesus diutus. Nah, jadi sebagai utusan gitu. Jadi ketika mereka membaca sebagai utusan, lantas langsung mereka simpulkan. Nah, inilah juga letak kesesatan berpikir mereka. Tetapi banyak orang yang tersesat oleh pemikiran-pemikiran mereka. Biarkan saja, karena itu pilihan mereka. Dan saya tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka, karena itu pilihan mereka. Ya, kalau mereka memilih untuk tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, tidak mau datang, tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus, ya udah, mereka berada di dalam kebinasaan karena pilihan mereka, bukan pilihan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, saudara, kalau kita baca ya, coba kita baca sekali lagi di dalam ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, di sana dikatakan apa? Permuliakanlah anakmu, glorify your son. Permuliakanlah anakmu. Di dalam teks bahasa aslinya yaitu Yunani, kata permuliakanlah itu dituliskan dengan kata doxazo, yang artinya adalah muliakanlah, hormati, dan limpahkanlah. Itu kata doxazo, yaitu permuliakanlah, glorify your son, permuliakanlah anakmu. Jadi Yesus di dalam doanya berbicara kepada Bapa, permuliakanlah anakmu. Artinya dia, firman yang telah mengambil kodrat manusia itu, yaitu anak tunggal Bapa itu, Yesus Kristus, berbicara kepada Bapanya. Salah tidak berbicara kepada Bapanya? Tidak, karena itu Bapanya. Sama seperti kita, ketika kita punya Bapa dalam keluarga, kita berbicara, Bapa muliakanlah aku. Jadi kemuliaan yang diminta oleh Yesus dalam doanya kepada Bapa, muliakanlah aku Bapa, permuliakanlah anakmu ini, glorify your son, gitu ya, glorify your son. Nah, kata kemuliaan apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa itu? Kemuliaan apa yang dimiliki oleh Yesus, saudara? Kemuliaan apa yang dimiliki oleh Yesus? Kemuliaan apa? Kalau kita baca di ayat yang keempat sampai yang kelima ya. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Coba kita baca
dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat dan yang kelima. Apa yang dikatakan oleh di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa itu adalah kemuliaan yang ada pada Bapa itu. Mengapa kemuliaan yang ada pada Bapa itu? Karena Yesus Kristus datang keluar dari Bapa, dari Allah itu. Dia adalah firman Allah yang mengambil kodrat manusia, yang menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus di dalam doanya berbicara kepada Bapanya, permuliakanlah aku, glorify your son, permuliakanlah anakmu ini. Dengan kemuliaan yang dia miliki, yang ada pada Bapa itu, yang adalah sumber firman Allah yang ada pada atau di dalam Allah itu, kemuliaan yang dimiliki oleh firman Allah sama dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Karena apa? Karena firman Allah itu ada dalam diri Allah itu. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus, saudara. Jadi ini nggak bisa dipahami oleh orang-orang yang di luar dari kekristenan, yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, nggak bisa memahami ini, gitu. Jadi mereka berkoceh seperti apapun, ya biarkan saja. Karena itu sudah membawa mereka, pilihan mereka kepada kebinasaan, ya. Biarkan aja, karena kesempatan diberikan kepada semua orang. Yang mau percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus, dialah yang berkenan kepada Allah. Sudah, itu aja. Gitu saudara ya. Kemudian kalau kita baca di ayat yang kedua. Ayat yang kedua sekarang dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kedua. Saya akan bacakan sekali lagi apa isi dari Yohanes pasal 17 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia ini adalah anak, ya, Yesus Kristus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Nah, di dalam ayat yang kedua ini, saudara, telah diberikan kepada anak atas segala kuasa yang hidup. Segala kuasa. Ya, you gave him authority over all flesh. You gave him authority over all flesh. Jadi kata kuasa dalam teks Yunaninya atau bahasa aslinya itu adalah exousim. Exousim ini artinya kekuasaan atau otoritas. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan Bapa Allah itu kepadanya. Siapa yang dimaksud dengan kata semua orang? Ya, semua orang dalam ayat yang kedua ini siapa yang dimaksud? Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Sekarang kita baca apa isi dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Saya akan bacakan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang dimaksudkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-44 dan Yohanes pasal 17 ayat yang kedua, semua orang yang dimaksudkan di sini adalah baik itu para murid atau para rasul, orang-orang percaya yang percaya pada firman Kristus yang diberitakan oleh para murid, termasuk kita yang percaya
Inilah yang dimaksudkan dengan kata semua orang. Dan semua orang yang akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Karena kitalah yang ditarik oleh Bapa melalui firman-Nya. Dan melalui anak itu kita bisa mengenal Bapa, mengenal anak itu. Dan orang yang imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dialah yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus pada akhir zaman. Jadi nggak termasuk semua orang yang di luar dari Kristus, tidak. Tetapi semua orang yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang percaya, yang imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah itu yang telah mengambil kodrat manusia atau menjadi manusia, namanya adalah Yesus Kristus. Ya, ini. Jadi semua orang yang di dalam Yesus itulah yang dibangkitkan oleh Bapa, oleh Yesus Kristus. Ya, Bapa memberikan segala kuasa kepada firman-Nya, kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semua orang yang datang kepada Yesus Kristus, oleh karena Bapa yang menarik kita melalui firman-Nya, itulah yang dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa? Dimuliakan, bukan untuk dihukum. Terus bagaimana mengenai orang-orang yang menolak, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Ya, dibangkitkan tetapi untuk dihukum. Itu bedanya. Dibangkitkan untuk dihukum. Kalau kita dibangkitkan mempunyai hidup yang kekal dan kita dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus. Ya, sebagaimana Yesus Kristus telah dimuliakan oleh Bapa dengan kemuliaan yang ada pada Bapa. Begitu juga dengan kita yang percaya dimuliakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini saudara. Nah, jadi tidak ada yang bisa mengenal Bapa kecuali anak. Dan tidak ada yang bisa datang kepada anak kalau bukan Bapa yang menarik. Nanti saudara baca di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 ya, 27. Saya akan lanjutkan di ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan sekali lagi apa isi dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20, ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di ayat yang ketiga, ya. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa? Yaitu mereka. Siapa yang dimaksud dengan kata mereka? Yaitu orang-orang percaya, termasuk para murid, ya. Mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Bapa, Allah itu. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan jangan lupa ada kata dan, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita lihat para pembenci Kristus Yesus, orang-orang yang di luar dari iman kekristenan yang menyimpulkan mengenai ayat yang ketiga yang begitu menyesatkan kesimpulan dan pemahaman dan penjelasan mereka menyimpulkan di ayat yang ketiga ini saudara seenak jidatnya. Ya, para pembenci Kristus itu menyimpulkan seenak jidatnya. Nah, kita akan melihat di ayat yang ketiga apa maksudnya. Apa maksudnya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa maksudnya saudara? Yang pertama, mengenal Engkau, siapa yang bisa mengenal Allah itu? Siapa yang bisa mengenal Bapa itu saudara? Ini pertanyaannya. Siapa yang bisa mengenal Allah itu? Siapa yang bisa mengenal Bapa itu?
Kita akan baca dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Ya, buka Alkitabmu, Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Apa yang dikatakan di sana? Saya akan bacakan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak kecuali Bapa, dan oleh anak itu kepada siapa ia berkenan menyatakannya. Jadi yang bisa mengenal Bapa adalah anak, yaitu firman Bapa itu. Dan yang bisa mengenal firman Bapa itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Bapa, mengenal Allah itu? Yaitu melalui firman-Nya Bapa, yaitu anaknya Bapa tadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, kita mengenal Bapa. Kita mengenal Allah itu. Jadi di luar dari Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa datang, yang bisa mengenal Bapa itu. Ya, hanya orang-orang yang menerima anak, yang percaya kepada anak itu, yaitu Yesus Kristus saja, kita bisa mengenal Bapa itu. Ya, puji Tuhan. Kemudian, siapa yang bisa mengenal anak, saudara? Yang bisa mengenal anak adalah Bapa, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27 tadi. Nanti saudara baca Matius pasal 17 ayat yang ke-5, Matius pasal 3 ayat yang ke-17, Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18, dan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nanti saudara baca di rumah, ya. Nah, apakah kita orang percaya? Poin yang kedua, apakah kita orang percaya ini bisa mengenal anak, bisa mengenal Bapa? Bisa. Di dalam Matius pasal 11 tadi ayat yang ke-27, anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kita bisa mengenal anak oleh karena anak itu berkenan menyatakannya, yaitu Yesus Kristus yang berkenan menyatakannya kepada kita. Makanya dalam Lukas pasal 5 ayat 32, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang benar. Tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Artinya kembali kepada jalan kebenaran, yaitu firman Allah itu, yang keluar dari diri Allah itu. Jadi kita bisa kembali kepada Allah, kepada Bapa, melalui firman Bapa itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya dalam Lukas pasal 5 ayat 32, aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini saudara ya. Kemudian kalau kita baca, ada juga yang disalahkan oleh salah pemahaman dari orang-orang yang di luar dari kekristenan yang membahas mengenai Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Aku tidak mengenal engkau. Jadi mereka langsung mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak dikenal oleh Allah, Yesus Kristus. Salah pemahaman mereka, keliru, sesat. Ini dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mengenal Bapa, orang-orang yang tidak di dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang di dalam Yesus Kristus itu dikatakan oleh Yesus dibangkitkan pada akhir zaman untuk apa? Dimuliakan. Ya, untuk dimuliakan bersama dengan Dia. Tetapi orang yang di luar dari kekristenan, Yesus Kristus, yang gak percaya, yang menolak, di mana firman Tuhan berkata bahwa untuk dihukum. Jadi mereka mendapatkan penghukuman karena mereka telah berdosa gitu. Jadi gak ada yang bisa menyelamatkan mereka kalau bukan di dalam Yesus Kristus.
Jadi kalau Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang dikatakan oleh Bapa dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku, dari pihak Allah itu sendiri, yaitu Firman yang mengambil kodrat manusia yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang olehnya engkau diselamatkan, engkau dibenarkan. Ya. Kemudian poin berikutnya, saudara, apa maksudnya mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus? Nah, orang-orang atau oknum di luar dari kekristenan yang asik membahas iman Kristen dan itu semuanya menyesatkan penjelasan mereka, mereka hanya mengutip kata utus dan kata utus ini langsung disimpulkan mengenai Yesus Kristus. Itulah letak kesesatan mereka, sama seperti iblis yang dilakukan pada waktu di Taman Eden. Menyesatkan manusia itu. Saudara, hati-hati ya, waspada. Terus tetap berdiri teguh imanmu ya. Nah, you have sent Jesus Christ yang telah engkau utus. Jadi kalau kita lihat untuk apa Bapa mengutus Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 21, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Yesus Kristus itu diutus, firman yang diutus, yang keluar dari diri Allah, itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Sama seperti Adam di Taman Eden. Ketika jatuh dalam dosa, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Dan mereka bisa menjawab dalam Kejadian 3 ayat 9-10. Nah, kenapa mereka bisa menjawab? Karena firman yang keluar dari diri Allah itu yang mereka telah dengar. Ya, jadi Bapa memanggil manusia itu dan firman itu keluar dari diri Bapa, itulah yang didengar oleh manusia yang bersembunyi tadi, makanya bisa merespon. Jadi seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15, jangan keraskan hatimu kepada waktu engkau mendengarkan firman. Jangan keraskan hatimu, ya. Jangan keraskan hatimu. Jadi kedatangan Kristus itu untuk menyelamatkan kita supaya kita kembali kepada Bapa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nanti saudara baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, Yesaya 43 ayat 11, Matius pasal 1 21, Lukas 1 ayat 31, Lukas 5 ayat 32, Yohanes 1 ayat 17, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16, dan Yohanes 4 ayat 34, dan Yohanes 6 ayat 37 sampai yang ke-40. Jadi kedatangan Kristus adalah yang pertama ini untuk menyelamatkan kita. Memanggil kita orang-orang berdosa supaya kembali melekat kepada Bapa itu melalui firman. Ya, kiranya Roh Kudus yang menerangkan semua di hati kita. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberkati.